semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Sama-sama kita mau bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan, kita mau nari sama-sama, oke? Oke. Tepuk tangan semuanya. Sama-sama kita katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lagi ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Adik-adik masih semangat ya? Amin. Yuk sama-sama kita lebih semangat lagi. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat
juga adik-adik. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi datang pada Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Besar sungguh kasih setiamu, Yesus. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Sama-sama kita katakan Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik, mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur
Mari adik-adik sama-sama kita tutup mata, kita lipat tangan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan buat kami sampai pagi hari ini Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang siapkan telinga kami, Engkau yang siapkan pikiran kami, sehingga kami bisa siap menerima firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Jessy. Selamat pagi Bu Anifa. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi teman-teman. Iya, sehat semua? Puji Tuhan sehat. Iya, sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Tahun ini kita masih ada dalam tema besar. Stronger with Jesus. Betul. Nah, bulan ini bulan yang baru, bulan Maret. Kita mau belajar sama-sama ya tentang kuat dalam kuasa Tuhan. Kuat dalam kuasa Tuhan. Iya, dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, minggu ini, minggu yang pertama, kita mau belajar sama-sama tentang kuasa iman. Nah, dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kuasa iman ya Bu? Iya. Iman Iya. itu apa? Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang Abraham. Bapak orang beriman. Oh iya, Jessy ingat dulu di ABI di tahun lalu kita juga belajar tentang Abraham. Bapak Abraham yang taat sama Iya. Tuhan. Terus Jessy bingung, mengapa Bapak Abraham itu disebut Bapak orang percaya? Iya, karena Bapak Abraham percaya penuh kepada Tuhan. Dia disebut Bapak orang beriman karena dia percaya penuh sama Tuhan. Iya, Terus buktinya apa Bu? Kalau Bapak Abraham itu memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. iya. Kita ingat sama-sama ya. Tadi Jessy kan bilang kalau kita sudah pernah dengar cerita tentang Bapak Abraham. Ya, masih ingat dalam Kejadian 15 ayat 5 di situ dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya berkata kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, Di situ dikatakan janji Tuhan sama Abraham. iya. Tuhan berjanji bahwa Abraham ini punya keturunan yang banyak ya. Terus buktinya iman Abraham itu apa dengan janji Tuhan? Iya, Abraham kan dijanjikan sama Tuhan ya. Kalau dia itu dikasih keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Nah, ditunggu-tunggu ya, ditunggu-tunggu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ya 10 tahun. Wah, sampai apa? Bapak Abraham tambah tua. Wah, Ya. Bapak Abraham menunggu janji Tuhan lama Iya. banget ya. Tapi ingat hari ini ya, dalam Roma 4 ayat 19 sampai 21, bukti Abraham beriman akan janji Tuhan. Di situ dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Oh, meskipun Bapak Abraham nunggu janji Tuhan lama, Iya. tapi Bapak Abraham tetap percaya penuh sama Dia Tuhan. percaya penuh. Beriman gitu ya Bu ya Iya. sama Tuhan. Iya, sampai akhirnya Ya. 25 tahun kemudian ya
janji Tuhan digenapi. Wah, pasti Bapak Abraham senang. Ishak lahir. Nah, Wah, janji Tuhan ditepati ya. iya, Meskipun Bapak Abraham menunggu cukup lama. iya, lama sekali itu. Ya, 25 tahun menunggu. Nah, akhirnya dia dapat Ishak itu anaknya. Senang banget dia punya anak. Tapi ya, Bapak Abraham membuktikan kuasa iman di hadapan Allah. Ya, nanti anak-anak bisa baca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Saat iman Abraham diuji. Iman Abraham diuji sama Tuhan. Iya, ya. Dalam Kejadian 22 ayat 2 dikatakan, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Wah, Ishak yang sudah ditunggu Abraham lama, Tuhan minta untuk dikorbankan. Iya, Pasti Bapak Abraham sedih. iya. Walaupun dia sedih, tapi dia tetap taat. Ya, Wah. pagi-pagi ya dia bangun. Ya, dia pergi bersama Ishak ke Gunung Moria untuk memberikan korban bakaran. Di sepanjang jalan, Ishak bertanya sama bapaknya, di mana anak domba yang akan dibakar? Terus Bapak Abraham jawab apa? Kan Ishak yang mau dikorbankan. Iya, Bapak Abraham tidak bilang kalau Ishak yang akan dikorbankan. Tapi Bapak Abraham dengan mantap, dengan percaya, dengan penuh iman dia katakan Tuhan yang akan menyediakan. Wah, Bapak Abraham keren ya. Iya, Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Wah, pasti Bapak Abraham sedih, Bu. Dia kan sudah menunggu Ishak lama sekali. Iya, tapi ya tiba-tiba Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Yeay, pasti Bapak Abraham senang dong mendengarkan Tuhan berkata seperti itu. Iya, Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Wah, Nah, Bapak Abraham pasti senang ya Bu ya. iya. Nah, Abraham senang banget. Tuhan sudah menyediakan domba jantan yang tersangkut dalam belukar. Yeay, Ishak tidak jadi dikorbankan, tapi Tuhan menyediakan. Iya, hari ini kita belajar tentang Bapak Abraham. Ya, bagaimana Bapak Abraham percaya penuh kepada Tuhan. Dia beriman dan mengalami kuasa iman. Ya, kita tahu ya Jesse ya, ketika kuasa iman ya kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Oh, jadi saat kita mengalami Ya. kuasa iman, kita mengalami penggenapan Itu janji yang pertama. Tuhan. Ya, mengalami penggenapan janji Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai 19. Dan yang kedua, ya, kita mengalami penyediaan Tuhan. Mengalami penyediaan Tuhan. Iya, dalam Kejadian 22 ayat 14. Berarti saat kita beriman kepada Tuhan, kita akan mengalami kuasa iman. Betul. Penggenapan janji Tuhan, Iya. penyediaan. Iya. Terus Bu, Jessie sekarang bingung. Terus bagaimana biar Jessie bisa juga mengalami kuasa iman seperti Bapak Abraham? Iya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, gini ya jadi ya. Ketika kita mendengar, ketika kita membaca firman Tuhan, ya, dan kita percaya. Ya, kita percaya kepada firman Tuhan itu. Ya, itu namanya beriman. Ya. Maka kita akan mengalami kuasa iman. Oh, Jessie sekarang tahu. Saat Jessie membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Jessie percaya firman Tuhan, Jessie juga akan mengalami kuasa iman. Iya, betul. Nah, ayat hafalan hari ini ya, kita mau baca sama-sama dalam Roma 10 ayat 17. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, sekarang jadi paham ya, jadi tahu ya sekarang ya. Iya, Jesse sekarang Ya. tahu. Kenapa kok ada kuasa iman? Karena percaya, beriman sama firman percaya Tuhan. kepada firman Tuhan. Makanya rajin terus baca firman Tuhan. Ya, rajin terus dan kita percaya itu janji-janji Tuhan. Ya, kesimpulan kita hari ini, mari sama-sama kita baca. 2, 3. Aku mau kuat di dalam Tuhan dengan mengalami kuasa iman. Iya, banyak sekali janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Ya, kita mau percaya janji Tuhan. Ya, aku percaya janjimu Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita pujikan. Ku percaya janjimu ajaib. Haleluya Yesus Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi kita katakan, ku percaya janjimu ajaib. Mari sama-sama kita mau pujikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Amin Tuhan. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yuk semua tutup mata, tangan dilipat. Banyak sekali janji Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Mari kita tekun membaca firman Tuhan. Kita akan menerima janji-janji Tuhan itu. Dan ketika kita menerima firman Tuhan dan kita mempercayainya, maka akan terjadi, kita akan mengalami kuasa iman. Semua tutup mata. Tirukan Bu Hanifah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat firman-Mu. Buat firman-Mu. Pagi hari ini. Pagi hari ini. Kami mau. Seperti. Bapak Abraham. Yang percaya penuh. Kepadamu. Dan mengalami. Kuasa iman. Tolong kami Tuhan. Supaya kami. Rajin. Membaca. Alkitab. Rajin. Mendengarkan. Firman-Mu. Dan kami mau. Mempercayai. Firman Tuhan. Dan pasti akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu. Buat kami.
buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Bu, hari ini kan kita belajar tentang kuasa iman. Iya. Terus minggu depan kita belajar tentang apa? Wah, ada lagi ya, jangan sampai ketinggalan. Pasti. Iya, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman pagi ini ya. Pengumuman pertama, selamat ulang tahun kepada adik-adik, mama, papa, kakak-kakak yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bertambahnya usia. Oke, sekarang kita mau melihat kiriman foto adik-adik yang beribadah. Ya, kita lihat bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah di rumah. Tetap semangat ya, meski masih ibadah di rumah. Bunda percaya adik-adik Tuhan hadir di rumah adik-adik dan memenuhi sukacita adik-adik semuanya. Nah, untuk tugas minggu ini, adik-adik diminta menuliskan ayat hafalan di Roma 10 ayat 17. Jangan lupa dihias sebagus mungkin dan minta mama papa untuk fotoin dan dikirimkan. Kakak tunggu ya, sampai minggu ini jam 8 malam. Adik-adik diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian maksimal 2 menit ya Kak ya, maksimal 2 menit dan direkam dengan posisi HP tidur atau landscape ya, tidur seperti ini. Nah adik-adik yang akan mengirimkan rekaman kesaksian bisa kirim ke Kak Ari di nomor 085 87888645. Ditunggu sampai hari Jumat. Terima kasih. Ya adik-adik, sekarang kita mau melihat, mendengarkan kesaksian dari Bapak Wisnu. Kita saksikan bersama ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sukacita Pak Wisnu berjumpa kembali dengan adik-adik anak Bethel Indonesia, Bethel Area. Wah, sukacita kita pagi hari ini, amin. Pagi hari ini adik-adik kita mau belajar tentang kuasa iman. Kuasa iman dari siapa? Contohnya dari Bapak Abraham. Bapak Abraham ini punya anak yang namanya Mas Ishak. Adik-adik, Mas Ishak ini diminta Tuhan untuk dikorbankan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 8.
Demikian firman Tuhan ya adik-adik. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Adik-adik, ternyata Bapak Abraham ini bukan hanya sekedar mempunyai iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjaga, akan melindungi kehidupannya. Tetapi Bapak Abraham juga mempunyai iman bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyediakan korban persembahan buat Tuhan sendiri. Sebuah iman yang sangat hebat menurut Pak Wisnu. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang berlomba-lomba untuk menyediakan persembahan kepada Tuhan. Baik melalui talenta, pinter nyanyi, pinter puisi, pinter menghafal ayat Alkitab, pinter mengajar. Semua orang berlomba-lomba dengan kekuatannya sendiri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa Bapak Abraham ini mempunyai iman bahwa Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban persembahan. Jadi jangan pernah lupa ya adik-adik bahwa kita memang harus tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun kita belum punya apa-apa, belum pinter nyanyi, belum pinter baca ayat Alkitab, belum pinter baca puisi, belum pinter nari, begitu ya. Tetapi yakin dan percayalah, punyai iman bahwa Tuhan akan memberikan kepandaian, akan memberikan karunia, memberikan talenta kepada adik-adik. Supaya apa? Untuk dipakai mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Begitu ya adik-adik. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu pun sebenarnya Tuhan yang memberikan kepada kita. Tetap beriman bahwa kita adalah anak-anak yang hebat bersama Tuhan. Anak-anak yang pinter bersama Tuhan. Tetaplah kita beriman bahwa kita adalah anak-anak yang akan dipakai senantiasa oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memberikan kepinteran buat kita. Terima kasih ya adik-adik. Gitu ya kita belajar akan firman Tuhan pagi hari ini. Jadi jangan sedih, jangan kehilangan semangat. Tetap semangat, tetap sukacita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan iman, kekuatan, kepinteran, kepandaian, kesehatan buat kita semua. Amin buat firman Tuhan. Sekarang kita berdoa ya adik-adik ya. Berdoa dulu yuk. Bapak Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami adik-adik Abi dan juga Pak Wisnu mengucap syukur bahwa setiap hari Tuhan jagai dan sertai kami. Sekarang pagi hari ini kami belajar bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kepandaian, dan kepinteran buat kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Pakai kami anak-anak Bethel Indonesia, Bethel Area ini Tuhan, untuk menjadi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kuat, kami pinter, kami sehat, karena Tuhan yang memberikannya kepada kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sukacita bersama Tuhan. Ya, kita terberkati ya dengan kesaksian Pak Wisnu ya. Ya, terima kasih Pak Wisnu sudah memberikan kesaksian bagi adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik, ibadah sudah selesai. Kita akan tutup dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, yang kami lihat, boleh menjadi berkat bagi kehidupan setiap kami. Engkau memberkati ibadah pagi hari ini dan Engkau memberkati kami yang ada di rumah-rumah. Engkau memberkati dalam 1 minggu ini Tuhan dengan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan,
mengurangi mobilitas. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.